Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih, pas zaman sekolah dulu, kita diajarin kalau sejarah manusia itu bergeraknya lurus aja ke atas. Kayak dari zaman batu yang primitif, terus berevolusi pelan-pelan, sampai akhirnya kita ada di era digital yang super canggih ini. Nah, siap-siap ya, karena materi yang bakal kita bedah hari ini benar-benar menantang asumsi dasar itu. Bayangin aja, gimana kalau semua yang kita yakini tentang sejarah kemajuan manusia sebenarnya nggak pernah bergerak lurus sama sekali. Coba deh, tarik napas sebentar dan perhatiin layar HP atau laptop yang lagi kalian pakai sekarang. Sumber materi kita ini ngajuin satu pertanyaan yang lumayan bikin merinding. Gimana kalau sejarah kemajuan teknologi kebanggaan kita ini cuma sebuah kebohongan naratif yang disusun rapi banget? Teori utamanya bilang kalau sejarah itu bukan garis lurus dari bawah ke atas, melainkan sebuah lingkaran. Yap, sebuah siklus yang terus berulang tanpa henti. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Di satu pandangan, ada arus utama yang sering kita dengar, sejarah linear. Kita mulai dari tinggal di gua, nemuin api, bikin roda, mesin uap, sampai akhirnya nemuin internet. Tapi di pandangan lain, sumber kita ini nawarin konsep sejarah siklikal. Di sini, peradaban masa lalu tuh nggak tertinggal di belakang kita. Justru, mereka diklaim udah jauh melampaui batas teknologi yang diizinkan, lalu hancur lebur, dan umat manusia terpaksa mulai lagi dari nol. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah konsep penting yang disebut oleh sumber ini sebagai hard reset atau penyetelan ulang paksa. Menurut materi ini, pas sebuah peradaban udah sampai di puncak sombongan teknologinya, maksudnya pas manusia udah mulai ngerasa bisa jadi Tuhan atas alam semesta, bakal ada semacam sistem pengawas global yang langsung narik saklar penghancurnya. Kehancuran total yang seketika ngebalikin manusia ke zaman batu lagi. Bagian 1, cetak biru kuno dan 7 anomali. Poin krusialnya itu ada di sini. Tepat di bawah tanah yang kita injak sekarang, sumber kita mencatat ada 7 anomali fisik yang sukses bikin para ahli garuk-garuk kepala kalau mereka cuma pakai kacamata sejarah linier. Kita bukan lagi ngomongin panah atau kapak batu ya, kita ngomongin indikasi listrik purba di California, nanoteknologi di Rusia, sampai pemetaan satelit kuno. Menurut analisis ini, 7 artefak tersebut secara telak membantah narasi sejarah resmi dan menjadi pola sisa-sisa dari peradaban super canggih yang udah hancur. Mari kita soroti beberapa artefak yang paling mengejutkan, kayak baji ayut dari Rumania dan busi coso. Bayangin aja, gimana ceritanya logam aluminium murni yang baru bisa diproses massal sama kita di tahun 1800-an bisa ditemuin barengan sama tulang belulang hewan purba yang udah punah 10.000 tahun lalu. Gak masuk akal kan? Argumen dari sumber ini adalah benda-benda ini tuh sisa infrastruktur energi bebas dari era sebelum air bah. Mereka mengklaim peradaban zaman itu nggak pakai kabel tembaga kayak kita sekarang, tapi langsung mengekstraksi energi dari atmosfer. Wah, luar biasa sih ini. Tapi infrastruktur itu baru permulaan. Coba perhatiin detail dari spiral narada dari Rusia tersebut. Skalanya benar-benar nggak masuk akal. Ribuan komponen spiral mikroskopis ini terbuat dari logam yang super kuat dan tahan panas, ukurannya lebih kecil dari sehelai rambut, dan diklaim usianya ratusan ribu tahun. Sumber tersebut menegaskan kalau orang-orang kuno masa itu, yang selama ini kita anggap cuma tahu cara ngasah batu, sebenarnya udah menguasai rekayasa tingkat atom alias nanoteknologi. Bagian 2. Penguasaan dan kesombongan bermain sebagai Tuhan. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan eskalasi yang sangat fatal. Dari penguasaan atom, peradaban kuno ini diduga terus manjat tangga ambisi mereka. Di satu sisi, kita dihadapkan sama cakram genetik dari Amerika Selatan yang punya ukiran detail proses biologis seluler mikroskopis yang ngasih petunjuk kuat soal bioteknologi purba. Terus, di sisi lain, ada batu Dashka di Rusia, semacam peta relief 3 dimensi yang cuma bisa dibikin kalau punya data satelit dari luar angkasa. Sumber tersebut bilang, penguasaan mikrobiologi dan dominasi makro global ini jadi bukti nyata kalau mereka mulai ngelangkahi batas dan, ya, bermain sebagai Tuhan. Jadi, inilah pola utamanya, berdasarkan naskah kuno yang disebut Protokol Inok atau Idris. Coba perhatiin langkah demi langkah menuju kehancuran ini. Semuanya dimulai dari pengetahuan baru. Dari situ, muncul kesombongan teknologi, yang akhirnya berujung pada memodifikasi alam sampai melanggar batas moral, dan akhirnya memicu hard reset. Kalau kita benar-benar mau belajar dari sejarah, memahami struktur kejatuhan ini benar-benar kuncinya, teman-teman. Bagian 3. Kejatuhan. Kiamat di Mohenjo-daro. Lalu, seperti apa wujud fisik dari penyetelan ulang paksa ini? 1.500 derajat Celcius. Percaya deh, ini bukan suhu dari api unggun biasa. Sumber ini menyoroti kalau di reruntuhan kota kuno Mohenjo-daro di lembah Indus sana,
pasir dan bebatuan di titik pusatnya itu sampai meleleh jadi kaca hijau yang halus. Fenomena vitrifikasi ini, menurut analisis yang lagi kita bahas, butuh panas ekstrim yang jujur aja cuma bisa disamain sama ledakan bom nuklir modern. Bukti-bukti yang dikumpulin dari situs itu sangat meresahkan. Bayangin orang-orang ditemuin tewas mendadak di jalanan sambil berpegangan tangan dan gak ada sama sekali tanda-tanda peperangan fisik. Terus, dilaporin juga ada tingkat radiasi yang super tinggi setara sama kejadian di Hiroshima. Penjelasan yang diajuin oleh sumber kita adalah, ini bukan bencana alam biasa. Ini adalah konsekuensi brutal dari hard reset teknologi, sebuah pembasmian paksa terhadap peradaban yang berani main-main sama kekuatan alam yang begitu dahsyat. Bagian 4. Cermin masa lalu, ketergantungan teknologi kita. Kini, mari kita tarik benang merahnya ke masa kita sekarang. Nah, apa yang benar-benar menarik dari temuan ini adalah pencocokan langsung antara masa lalu dan masa kini. Cakram genetik kuno mencerminkan terobosan teknologi mRNA kita sekarang, jaringan pipa Baegong Purba mencerminkan server cloud global kita yang masif, dan Abu Mohenjo-daro jelas mencerminkan tumpukan senjata nuklir kita. Sumber ini ngingatin kita kenapa ketergantungan mutlak pada sistem yang itu bahaya banget. Pas teknologi yang menopang seluruh peradaban dicabut, kita manusia bakal kehilangan kemampuan dasar buat bertahan hidup. Coba bayangin betapa rentahnya kita kalau server atau sistem AI kita mendadak mati total. Materi sumber ini ngasih peringatan tajam kalau kita tuh sekarang lagi ada di fase pencerminan. Ironis ya, kadang kita aja bisa panik setengah mati ngerasa dunia mau kiamat cuma gara-gara wifi putus 5 menit, bener kan? Obsesi modern kita sama kecerdasan buatan, kontrol digital total, dan modifikasi genetik diduga kuat ngereplika persis kesombongan peradaban prabanjir yang udah dilenyapkan itu. Pertanyaannya, apakah internet ini benar-benar membebaskan kita atau kita cuma lagi sibuk ngebangun Tuhan digital yang baru? Bagian 5. Memutus siklus kebinasaan. Mengingat pola sejarah siklikal yang udah dijabarin dengan sangat jelas tadi, pertanyaannya bisa nggak sih kita menghindari kesalahan pendahulu kita? Fakta yang satu ini lumayan nusuk. Para pembangun peradaban kuno yang katanya dihancurin itu, seenggaknya mereka masih ninggalin monumen batu dan lempengan logam yang bisa awet ribuan tahun. Nah, sementara kita, era digital kita ini jauh lebih rapuh. Sumber kita wanti-wanti kalau data digital dan perangkat silikon kita bakal lenyap selamanya dalam sekejap begitu kekuatan utama dimatikan. Mereka mengibaratkan hard reset modern ini bukan kayak meteor jatuh dari luar angkasa, tapi lebih kayak pembersihan virus komputer skala besar, di mana kesombongan teknologi kita lah penyakit utamanya. Jadi, kita sampai juga di akhir penjelajahan sumber yang luar biasa ini. Berdasarkan analisis pola kehancuran masa lalu, ada satu pertanyaan yang patut kita renungin bareng-barang. Apakah semua rentetan kemajuan teknologi saat ini adalah inovasi sejati? Atau jangan-jangan kita tanpa sadar lagi nyusun kembali mesin kiamat yang sama? Pelajaran terpentingnya adalah belajar dari sejarah itu bukan cuma soal menghafal masa lalu, tapi memastikan kalau kita nggak berakhir sekedar menjadi anomali misterius yang terkubur di dalam tanah buat ditemuin peradaban berikutnya. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa dan terus pertahankan rasa ingin tahu kalian.